Jadi gue tuh pada saat begitu gue ada pasangan sama suami gue, jadi beda gitu loh, kayak gimana ya gue mengatasi ini, karena gue belum pernah mengatasi ini. Biasa gue kalau misalkan ribut sama pasangan gue ya gue cabut gitu, jadinya gue harus mengenali diri gue dulu, bener yang lo bilang. Jadi gue harus mengenali diri dulu, kayak oke, gue harus tahu nih apa yang membuat gue selalu malas ketemu sama pasangan gue pada saat gue ribut. Oh, karena gue nggak mau debat panjang. Salah satu contoh, karena gue nggak mau debat panjang, gue orangnya malas debat dan lain-lain. Oke, gimana caranya ya biar kayak gue ketemu sama dia tapi gue nggak debat panjang? Oke, turunin emosi lo. Oke, dan gue tahu gue tuh emosian banget. Oke, untuk salah satunya untuk gimana cara ketemu sama laki gue nggak terlalu emosi, gue nyenengin diri gue dulu. Oke, gue main game, gue teleponan sama temen gue yang emang selalu menghibur gue, emang dia kayak clown gitulah di perkumpulan kita. Jadi kalau gue nelfon dia pasti gue jadi happy. Dengan kita senyum atau tertawa, itu tuh bener-bener kayak 70% bener-bener ngerubah lo yang kayak lo tadi emosi banget, lo langsung kayak berubah kayak oke, gue udah agak tenang nih. Oke, gue langsung chat dia. Ya udah, kalau emosi kamu udah reda, udah turun, ya udah ngobrol di sini di kamar. Oke, jadi gimana nih tadi menurut Bapak videonya? Nah, video yang tadi kayaknya dia udah married ya? Ya, ternyata udah married, terus tahu-tahu dalam perjalanan marriage-nya dia kalau lihat pasangan tuh suka jittery gitu ya, agak ini gimana sih gitu ya, atau agak terpicu, ada bagian-bagian yang emosional gitu kan, gitu ya, kurang lebih. Nah, kalau kita tadi sambungkan dengan pembicaraan sebelumnya tentang, tadi kan kamu mention about identity ya, benar kan? Nah, terus kita bahas bahwa kita seringkali memperkenalkan diri atau mengenal diri atau mungkin juga mengenal orang dengan false identity. Ya. Nah, ini juga ada bagian. Jadi bagian penting di dalam tadi video itu, karena false identity itu, atau aku suka bilang topeng-topeng ya. Topeng-topeng itu seringkali justru menjadi sesuatu yang dipertimbangkan tanpa sadar atau setengah sadar dalam urusannya memutuskan sebuah relationship. Jadi si A dan si B atau si Mbak tadi yang tadi dengan masnya gitu kan, mungkin waktu berteman terus PDKT itu dia tanpa sadar mereka menampilkan lebih banyak topeng-topengnya ketimbang mengenal authenticity-nya. Gitu loh. Nah, kemudian begitu mereka hidup bersama, mungkin ada punya anak gitu ya, itu karena itu ada momen tersendiri lagi. Itu mulai kelihatan topeng-topeng yang dimunculkan itu ternyata bukan sesuatu yang sustain. Gitu. Nah, jadi waktu dia relationship menuju perkawinan mulai kelihatan yang asli-aslinya, loh kok begini. Nah, ini nggak mengatakan yang aslinya jelek atau baik, tetapi dia mendapat situasi, siapa yang dihadapi, kok tiba-tiba ada hal baru yang dia tidak kenal. Gitu ya. Nah, itu dimunculkan, mungkin ada peristiwa yang kemudian memicu emosinya, kemudian ada masalah-masalah yang krusial yang harus diputuskan bersama. They got surprises, gitu kan? Karena sebenarnya topeng-topengnya mulai rontok nih. Nah, jadi dalam perkara ini kalau aku lihat be aware bahwa khususnya dalam satu relationship, intimacy seperti ini tadi, dalam sebuah keluarga, kita harus menyadari bahwa jangan sampai kita terus berhubungan antara topeng dengan topeng. Jadi pada saat dia memutuskan untuk bersama, menikah, nah yang salaman itu make sure, ya kalau masih ada topeng tapi udah nggak 70% topeng lah gitu ya. Tinggal sisa-sisa, tapi you know who you are truly. Gitu. Masing-masing tahu nih, si cowoknya tahu dirinya siapa, tapi juga dia punya gambaran tentang siapa pasangannya. Itu yang penting, jadi jangan sampai mereka hidup antara topeng dengan topeng. Nah, apa motivasi untuk merubah itu? Aku selalu dalam konteks ini aku selalu bilang, kamu harus rubah itu. Kenapa? It is not for each other aja, tetapi juga awas nanti punya anak, anaknya lihat pertunjukan topeng.
Oke? Jadi false identity itu seolah menjadi sebuah true identity. Nah, namanya false identity dia tidak sustain loh. Nanti akan muncul kok siapa aslinya. Kaget apa enggak itu jadi masalah. Ya itu makanya di awal marriage atau even hubungan serius pun sebenarnya ada proses adjustment kan. Makanya kan there's always the honeymoon phase. Habis setelah honeymoon phase itu barulah keluar aslinya gitu kan. Jadi ya sebenarnya kita juga harus tahu sesungguhnya kita apa kan. Yes. Kadang-kadang mungkin banyak orang yang juga enter into relationship juga tanpa mengetahui itu sebenarnya gimana nggak sih. Jadi ya either loss lah atau kayak malah ngikut kepribadian pasangannya segala macam gitu kan. Iya, jadi drift away lah pokoknya. Iya, sebenarnya kalau ngomongin soal topeng dulu tuh ada, tapi I don't remember the source. There's like a old saying atau bukan old saying, old myth in Japan gitu yang katanya tuh manusia tuh ada 3 topeng. One that you show the world, and then one that you show your closest environment gitu. Satu lagi yang lo nggak show ke siapa-siapa. Dulu aku soalnya pernah bikin foto essay tentang ini intinya gitu kan. Terus I think what is interesting about that idea, that old myth itu yang justru yang topengnya tidak ditunjukkan siapa-siapanya gitu kan. Kayak itu kan berarti the purest self gitu ya. Maksudnya diri lo paling waduh kepukul mereka. Diri lo yang paling sejatinya. Tapi nah itu kalau kayak gitu tuh seberapa banyak sih kita harus bare ourselves to pasangan kita gitu. Maksudnya untuk nunjukin apa sebenarnya nggak segitunya. Iya. Mungkin itu dalam kalau ditanya sampai seberapa jauh, sorry to say, you have to be brutally honest, ya kan, brutally open. Karena it's not just about both of you. Tapi in marriage situation, awas nih, nanti ada sebuah karya baru yang namanya anak. Oke, dan begitu mereka lahir, mereka masih pure, pandangannya, kalau aku bilang mereka pandangannya tajam, mereka bisa cepet tuh lihat kebohongan-kebohongan di balik topeng kita. Topeng kita ya, dia bisa lihat ini, you are not you, gitu kan. Ya kalaupun tidak punya anak pun itu tetap terpengaruh. Itu tetap. Karena apa? Tadi yang kita tidak mention adalah dalam hati itu ya. Sebetulnya yang pure itu ada juga orang-orang yang memang dari gitu. Ya, ini gue, ini gue gitu kan. Jadi misalkan you're adventurer gitu. Sebetulnya sekarang it's time is the zaman yang bisa bilang hi. What do you do ya? For the time being aku ngerjain ini, but I'm truly an adventurer, gitu kan? Jadi itu lebih, kalau aku bilang lebih bagus banget gitu ya, lebih expressing. Terus pada saat seperti itu, nah nanti dilihat nih, yang satu adventurer, yang satu apa gitu ya. For myself, I'm an observer, I'm a thinker misalnya gitu ya. Itu di situ kita bisa saling tahu, oh iya ya, misalkan si pasangan kamu nanti bisa tahu nih adventurer, lu ya dari dalam dirinya si pasangan ini juga tahu diri lah gitu ya. Lu jangan bosenin gitu, ngomongnya itu aja flat aja, nggak ada eksplorasi. Ya lu eksplorasi lah, cari tahu hal-hal banyak di dunia gitu kan. Walaupun kamu punya keahlian sendiri, nah kayak gitu tuh. Jadi, tapi makanya emang harus tahu diri kita dulu ya berarti. Harus tahu. Karena kalau we're gonna hurt other people, no? Benar, bisa hurt other people juga kalau kita kemudian merasa ini diri gue, padahal yang kita tunjukkan dari false identity, the topeng itu. Atau as simple as kita juga nggak tahu kita maunya apa. Yes. Ya pasti kalau kita pakai topeng, kalau dibilang what is your dream gitu, dreamnya juga bakal jadi fake. Atau apa sih pasangan yang kalian mau, kita pengennya gini-gini. Sebenarnya kita butuhnya gini-gini gitu. Kita juga nggak tahu. Nah, oke. That's why memetakan diri itu sangat penting kan. Balik lagi. Nah, kalau misalnya balik lagi ya, tadi kan sebelum dari break the flow ini kan kita ngomongin external faktornya yang mempengaruhi kepribadian kita atau ourself gitu ya. Tapi kalau berikutnya ada nggak sih faktor internalnya justru? Kan kita selama ini ngomong kayak ini gue karena gini karena ya societal expectation karena bapak gue gini-gini. Tapi ada nggak sih faktor-faktor yang sebenarnya itu yang mendistract kita, tapi itu sumbernya dari kita sendiri. Dari kita gitu. Betul ya. Jadi the enemy within gitu.
bisa the enemy atau the ally juga loh gitu. Oke. Kita itu Face menjadi the category. enemy within, barangkali kalau itu ternyata suara-suara di dalam hati kita itu kok dalam tanda kutip annoying, mengganggu dari apa yang kita sedang kerjain. Padahal itu panggilan, gitu ya. Ya itu maksudnya gimana tuh? Nah, jadi contoh, identity. Misalkan kebetulan aku Enneagram coach ya, itu ada namanya helper. Helper tuh tipe berapa? Giver itu tipe 2. Ya, Oh, giver. oke. Ya, giver. Nah, giver itu giver helper itu kalau lihat orang dia radarnya jalan bani, orang senyum-senyum padahal dia ada problem gitu ya. Dia bisa reach out dulu untuk ngebantu orang atau menawarkan what can I do for you, something like that. Nah, kalaupun nanti dia jadi CEO gitu, dia bukan CEO yang tipenya udah pokoknya gue nggak mau tahu nanti 2 hari selesai urusan loh gitu. Tapi dia juga akan make sure bahwa sebagai CEO dia akan nurture enough untuk tahu kalau kira-kira dia ada sesuatu yang dia perlu dibantu atau dia belum tahu. Nah, itu kan ekspresi itu sebetulnya datang antara interpersonalnya, tapi juga menyadari bahwa gue ada panggilan untuk ngelayanin, gue ada panggilan untuk giving, gitu loh. Apapun dia, apalagi sekarang nih, kalau zaman dulu, kamu mungkin pernah dengar kalau zaman dulu orang punya perusahaan jadi kaya, kemudian setelah kaya raya dia bikin yayasan sosial gitu kan. Tapi kalau sekarang ada namanya sociopreneur, ya kan? Itu sejalan giving, ya bisa bentuk macam-macam, bisa charity macam-macam, dan cari untung itu bisa bersama. Nah, barangkali ini juga ditelurkan oleh orang-orang yang memang pada dasarnya tadi helper nomor 2 tadi, giving. Nah, ini suara itu sebetulnya sudah dari sejak dini tuh keluar, muncul giving. Kadang-kadang ada anak SD ibunya beli tempat pensil lengkap, pensil warna lengkap gitu kan, terus nanti 2 hari 3 hari kok tinggal separuh gitu, terus dia jawab enggak aku pinjemin ini ke temanku gitu, pinjemin tapi nggak balik-balik gitu, tapi dia hatinya seneng gitu karena apa, dia bisa melihat temannya seneng. Nah, itu muncul sebetulnya. Cuman justru tadi noise-nya tinggi. Gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, noise-nya itu melanda kita. Jadi itu noise itu akan mengganggu pemahaman kita tentang who we are really. Tapi ada nggak internal factor yang justru mendistract kita? Misalnya kayak the wrong mindset lah, atau kayak apa? Ada nggak sebenarnya? Oke, kalau aku cenderung mengatakan the wrong mindset, wrong-nya itu tidak harus totally wrong sepanjang zaman. Gitu ya. Kadang-kadang ada satu quote mengatakan kamu memilih yang terbaik dari apa yang kamu punya saat ini. Work with what the best you've got, apa ya gitu along that lines. Artinya misalnya apa? Ada seseorang ibu-ibu muda gitu kan tertangkap di supermarket mencuri sekaleng susu. Nah, ya secara normatif that's becoming criminal, right? Tapi kemudian itulah pilihan terbaik dia karena dia mencuri susu karena dia punya anak kecil yang harus diberi nutrisi, sementara dia mungkin dalam kondisi-kondisi secara ekonomik dia nggak bisa. Ya. Secara normatif it's bad, right? Jadi mencuri gitu kan. Tetapi nurturing dia punya baby itu kan sesuatu yang dari dalam yang asli yang memang that's it gitu ya. Itu sangat manusiawi dan sangat dia harus lakukan mungkin for survival, tapi itulah sisi kemanusiaan dia. Nah, jadi seringkali kalau dibilang mindsetnya salah gitu ya, mindset salah, tunggu. Kalau mindset salah itu kalau aku bilang itu sudah banyak disusupi dari hal-hal dari persepsi dia. Karena pada dasarnya mindset kita the purest of our, tadi kalau bilang body mind, the spirit itu nggak pernah ngasih mindset yang salah. Tapi kurang tepat gitu, nggak juga. Nggak juga. Pada saat itu mungkin kurang tepat timing gitu, karena situasinya gitu kan. Gitu. Nah, dalam hal yang spiritual spiritual mindset itu selalu baik. Contoh apa misalnya? Ada saatnya berbohong itu kamu perlu. White lies. White lies, tapi benar-benar contoh nih, aku kasih ilustrasi ya supaya jangan white lies-nya menyebar macam-macam gitu ya. Nah, contoh misalnya, kamu ada teman nih,
Dari jauh dia lihat, gila temen gue lari-lari kenapa ya? Ternyata temennya dikejar-kejar oleh 2-3 orang mungkin apa bad guys gitu ya. Udah bawa pentungan senjata, whatever. Pokoknya kalau dia kena matilah gitu kan. Terus kamu lagi di rumah, mungkin lagi habis selesai ibadah di rumah ibadah misalnya gitu. Ini ekstrim aja gitu ya. Terus dia lari, ketemu kamu. Gue lagi dikejar nih sama begal. Gitu kan. Masuk turut. Umpetlah dia rumah ibadah. Begitu lewat, si orang-orang ini tanya, lo lihat nggak yang baju kuning gini orangnya gini? Itu kesana, emang kenapa? Oh iya, ya udah, makasih ya. Bohongan dia. Tapi dia bohong, yang disebut white lies mungkin sekarang melebar ya. Tapi dia bohong untuk menyelamatkan. Gitu, karena dia tahu nih orang pasti menjadi korban, victim dan sebagainya. Nah itu sering datang dari your spirit. Gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan bahwa apa yang kita alami itu kemudian menjadi distraksi dari luar. Kebanyakan iya, tapi kalau namanya distract dari dalam, if you value as negativity, dan itu dari dalam, I will question. Is it truly dari dalam? Oh, jadi sebenarnya konsepnya adalah yang dari dalam itu justru yang sejatinya diri kita ya. Jadi kalau kita ngerasa distraction tuh itu beneran dalam lo, Yes, atau you're right, you got it. Itu just like external factors gitu, momen terpendam gitu. Momen terpendam. Nggak ada. Nah, jadi si Mbak tadi yang mungkin noise-nya banyak gitu ya. Dia satu saat mungkin lihat justru sesuatu yang pure nih dari pasangannya. Tapi begitu noise-nya udah banyak, dia udah curiga dulu, udah bete dulu, terkenang memori. Tapi kan dia kemarin ntar juga gitu lagi gitu ya. Kayak gitu ya. Padahal dia lagi muncul pure-nya, mungkin dia lagi pengen apologize dan itu purely apologizing. Jadinya mistiming tadi. Gitu. Interesting. Still though, internally berarti ya tetap eksternal lagi ya jatuhnya. Jatuhnya eksternal. Oke. Dan itu bisa datang dari zaman kita umur 0 atau sebelumnya perinatal. Gitu ya. Oke. Nah, terus kalau gitu karena kita udah mau penghujung nih pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya balik lagi sih, kayak berarti kan kita perlu sering memetakan diri, kan, membalancekan semua ini. Nah, apa sih kayak exercises, kayak latihan atau refleksi apa yang kita bisa lakukan dalam mungkin skala kecil, bisa dilakukan tiap hari gitu, yang balik lagi kita bisa lakukan untuk kita tuh bisa mindful terhadap hal ini ya, buat tetap nggak terdistract dari jati diri kita yang asli gitu. Coba kalau dari Bapak tuh ada Oke, aku sih garis besarnya tadi ada yang sesuatu yang kita bisa lakukan in one shot, tapi juga setelah itu kita lakukan to maintain it. Oke. In one shot, sekarang udah ada teknologi untuk memetakan what is your base mindset, your belief, your fear, your desire, your values, ya, intrapersonal aspek, dan juga what is your bakatnya, ya, interpersonal aspek itu udah ada. Aku pakai Enneagram System misalnya. Nah, setelah itu dipetakan, kita tahu kok our purity, our operating system kita bisa lihat. Gitu. Walaupun nanti juga ada dynamicnya. Nah, untuk ini saya one shot nih ya. Tapi kita bisa pakai itu panjang dan bagaimana memaintain untuk kita selalu dalam the best emotional dynamic. Itu aku selalu saran write a journal. Apa sih? Diary ya? Dear diary. Ya, diary. Tulis dari your fear, your doubt. Ya, di diary itu kadang-kadang yang menjadi gangguan zaman sekarang namanya SMOT, ANT ya, automatic negative thoughts. Tapi juga di diary itu yang sekarang penting, tulis dong berbagai sukses yang pernah kamu lalui di masa lalu. Karena apa? Zaman sekarang nih, salah satu kan kamu bicara noise tadi ya, distractionnya. Sekarang orang lebih ingat kepada kegagalan karena society banyak sekali menuntut, ketimbang their success in the past. Iya, dan sukses kan nggak selalu secara karir, orang kecil boleh. Dan kayak misalnya workout, gue berhasil hari ini lari 3 kilo, kemarin gue cuman bisa lari segini. Gitu gue ketemu kuliner baru, ternyata bener nih, bagus nih. Iya. That's a sukses. Nah itu catat. Iya. Di jurnal.
di jurnal karena society itu menuntut kita untuk selalu tidak puas, selalu ada yang lebih baik di luar sana. Dan lama-lama kita lebih ingat tentang kegagalan ketimbang kesuksesan, gitu kan? Atau lebih parah lagi, kita lebih ingat bagaimana menjadi diri orang lain ketimbang jadi diri kita sendiri. What do you think like 3 things we should write down deh? Kalau misalnya buat orang yang nggak pernah journaling nih mungkin kayak atau ada nggak sih kayak atau sebenarnya bisa bebas aja dulu? Sebenarnya journaling bebas, tapi kalau aku nggak tertib 1, 2, 3, tapi tadi tulis sukses kamu, story kamu, tulis juga kekhawatiran yang ternyata tidak benar, dan jangan lupa gratitude.